Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Selin Putriana Oktaviandi Syaira dengan NIM 2001127 dari Teknologi Pendidikan kelas B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya susun dengan judul Learning Loss sebagai dampak pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Di sini saya akan memaparkan 5 poin pembahasan. Yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima kesimpulan. Baik, ini adalah artikel ilmiah yang telah saya susun dengan judul Learning Loss sebagai dampak pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Kali ini saya akan membahas 5 poin pembahasan. Yang pertama yaitu abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan kelima adalah kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu abstrak. Abstrak dari artikel ini adalah penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut pembelajaran daring penuh atau full online sebagai dampak dari COVID-19. Beredar kabar bahwa pembelajaran jarak jauh kurang efektif. Adanya gangguan dalam proses pembelajaran menyebabkan terjadinya beberapa perubahan terhadap peserta didik, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap motivasi belajarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan letak sumber masalah terjadinya fenomena learning loss. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dari beberapa jurnal yang ada. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pola asuh orang tua terhadap motivasi belajar siswa dan adanya hubungan positif antara pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar siswa. Selain itu, interaksi menjadi suatu keharusan dalam pola pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan orang tua, maupun siswa dengan siswa. Simpulan dari penelitian ini adalah hubungan positif yang terbentuk dari proses interaksi dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Saya mengambil beberapa kata kunci yaitu motivasi belajar, learning loss, interaksi, dan pembelajaran. Yang kedua adalah pendahuluan. Pada saat dilahirkan, manusia berada dalam keadaan tidak berdaya. Untuk dapat mempertahankan hidupnya, ia memerlukan bantuan dari orang dewasa. Sementara itu, selain anak belum dapat memenuhi berbagai kebutuhan pangan dan sandangnya secara mandiri, ia pun belum menguasai berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya dalam rangka memecahkan berbagai masalah. Ia belum tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Belum tahu kemana arah tujuan hidupnya, dan sebagainya. Bersamaan dengan hal di atas, eksistensinya manusia mengemban tugas untuk menjadi manusia yang ideal, yaitu manusia yang dewasa. Sosok manusia ideal itu belum terwujudkan, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Berbagai kompetensi atau kemampuan sebagai perwujudan berbagai potensinya yang seharusnya dimiliki manusia tidak dibawa sejak dilahirkan dalam perkembangan menuju kedewasaannya. Berbagai kompetensi dan kemampuan tersebut dapat diperoleh manusia melalui upaya bantuan dari pihak lain. Mungkin dalam bentuk pengasuhan, pengajaran, latihan, bimbingan, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya yang dapat dirangkum dalam istilah pendidikan. Praktik pendidikan merupakan upaya pendidik dalam membimbing manusia yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri atau menjadi orang dewasa sesuai dengan pilihannya atau cita-citanya sendiri. Pendidikan hakikatnya berlangsung dalam pergaulan atau interaksi ataupun komunikasi antar sesama manusia, antara pendidik dengan peserta didik. Dunia saat ini tengah tergoncang dengan adanya virus COVID-19 yang mewabah hampir seluruh penjuru dunia dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia yang hakikatnya merupakan makhluk sosial yang selalu berkumpul dan berinteraksi dengan sesama
serta saling membutuhkan satu sama lain, terpaksa harus menutup diri dan berdamai dengan keadaan. Indonesia memberlakukan lockdown, serta berbagai pembatasan. Hal tersebut dikarenakan angka penularan COVID-19 kian hari kian meningkat. Menanggapi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pembelajaran daring atau disebut pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh ini sebenarnya memberikan dampak positif dan negatif bagi peserta didik. Salah satunya, dampak negatifnya yaitu menurunnya motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh ini berdampak pada berkurangnya interaksi antara guru dengan peserta didik saat proses pembelajaran. Hal itulah yang menyebabkan anak kehilangan minat belajarnya karena mereka lebih fokus untuk belajar apabila berada di dalam kelas bersama seorang guru dan teman lainnya. Peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik melalui komunikasi yang baik dengan guru. Interaksi tersebut sayangnya tidak terdapat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Hal itu dikarenakan seluruh interaksi dengan orang lain dibatasi dan dijauhkan. Semua dilaksanakan secara jarak jauh. Dengan berkurangnya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam proses pembelajaran, berakibat pada hilangnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Kondisi yang demikian dinamakan learning loss atau kegagalan belajar. Untuk selanjutnya ada pun metode penelitian yang saya pakai dalam menyusun artikel ilmiah ini. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Jenis metode deskriptif yang digunakan yaitu penelitian perpustakaan. Menurut Kartini pada tahun 1986, mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan. Hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di lapangan. Nah, berdasarkan metode penelitian yang saya gunakan tadi, saya mendapatkan hasil dan pembahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah metode pembelajaran jarak jauh. Metode pembelajaran jarak jauh merupakan pendidikan formal yang berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi yang berbeda, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan sehingga tercipta proses pembelajaran. Istilah pembelajaran jarak jauh ini berawal dari program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Namun, sekarang pembelajaran jarak jauh tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tapi siswa menengah atas, siswa menengah pertama, bahkan sekolah dasar pun turut menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memiliki 3 prinsip utama. Yang pertama adalah akses, yaitu terkait keinginan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua adalah pemerataan, yaitu terkait keadilan dan persamaan hak untuk mengenyam pendidikan. Dan yang ketiga adalah kualitas, yaitu terkait jaminan standar pengajar, bahan ajar, ujian, serta proses pembelajaran interaktif yang berbasis teknologi. Yang kedua adalah pendidikan selama pandemi. Pembelajaran jarak jauh di kondisi COVID-19 ini yang kian hari kian memburuk berdampak pada berkurangnya interaksi antara guru dengan peserta didik saat proses pembelajaran. Hal itulah yang menyebabkan anak kehilangan minat belajarnya karena mereka lebih fokus untuk belajar apabila berada di dalam kelas bersama seorang guru dan temannya. Peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik melalui komunikasi yang baik dengan guru pula. Guru sebagai fasilitator rasa ingin tahu siswa harus menciptakan interaksi di kelas yang lebih efektif dan aktif. Melalui proses dialog,
materi pembelajaran dapat dipahami dengan benar oleh peserta didik, sesuai konsep belajar bersama seorang guru. Kemudian yang ketiga dan yang paling utama adalah fenomena learning loss. Proses belajar anak pada masa pandemi terjadi perubahan yang sangat signifikan dan berpengaruh besar terhadap motivasi dan belajar siswa, yang mengharuskan orang dewasa untuk selalu memantau kesehatan psikologis anaknya. Kondisi pendidikan yang seperti ini memiliki dampak psikososial pada anak dan remaja. Beberapa kasus kecemasan dan depresi sering kali ditemukan di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini. Hal tersebut dikarenakan anak stres karena pembelajaran berorientasi pada peserta didik sepenuhnya. Anak menganggap sekolah adalah kegiatan yang menyenangkan karena mereka bisa berinteraksi satu sama lain antar siswa maupun dengan guru. Interaksi tersebut dapat meningkatkan kemampuan intelijensi, skill, dan rasa kasih sayang. Dialog merupakan dasar pendidikan. Tanpa dialog tidak akan tercipta komunikasi, dan tanpa komunikasi tidak akan adanya pendidikan yang sejati. Pendidikan yang dialogis nampaknya tidak ditemukan dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dalam kondisi belajar pun, interaksi antara pendidik dengan peserta didik sangat sempit. Anak didik pada dasarnya memiliki ketergantungan kepada orang dewasa atau pendidik. Anak masih perlu pelindungan, bimbingan, belajar, pengetahuan, pelatihan, dan lainnya untuk mencapai kedewasaan. Maka, interaksi antara orang dewasa dengan anak sangat diperlukan dalam proses pendidikan. Namun, pada kenyataannya saat ini, interaksi tersebut tidaklah terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya COVID-19 dan yang menyebabkan hilangnya minat dan motivasi belajar peserta didik yang berpengaruh pada kondisi psikologis anak. Kondisi yang demikian merupakan learning loss atau bisa kita sebut dengan kegagalan belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya menghadapi learning loss. Learning loss tentunya tidak dianggap sebagai masalah yang sepele. Jika terus dibiarkan, kondisi psikologis anak serta hasil belajar anak selama proses pembelajaran tidak akan berjalan baik dan optimal. Pembelajaran daring pun tentunya harus ada interaksi, baik antara peserta didik maupun dengan guru. Hal tersebut dapat diciptakan melalui kegiatan diskusi bersama teman untuk mengerjakan tugas maupun memahami materi yang sulit, walaupun hanya melalui jaringan internet. Selain itu, respon atau umpan balik pendidik yang positif kepada peserta didik hendaknya terus dilakukan agar proses pembelajaran lebih menyenangkan. Pendidik pun harus terus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu semangat menjalani pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Untuk mengurangi kecemasan kepada anak, orang tua dapat memberikan bimbingan yang menyenangkan seperti bermain, menonton TV di sela-sela kesibukan, berolahraga bersama, berbincang, makan bersama, dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dapat mengurangi kecemasan anak di masa pandemi ini untuk menjaga kondisi psikologis anak, meningkatkan motivasi belajar, serta terciptanya hasil belajar yang optimal. Orang tua pun hendaknya selalu mengontrol dan meluangkan waktu berkonsultasi dengan guru dalam hal perkembangan belajar anak. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari artikel yang telah saya susun, yaitu pada pembelajaran jarak jauh ini di masa pandemi COVID-19 ditemukan kendala baik secara psikologis dan sosial di kalangan remaja dan mahasiswa. Namun demikian, tentu masih banyak sisi positif dengan pembelajaran virtual tersebut, seperti tanggung jawab terhadap diri sendiri dan kemandirian dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru maupun dosen. Komunikasi sebagai hal penting dalam pendidikan hendaknya selalu ada. Tanpa adanya komunikasi tidak akan tercipta pendidikan. Kurangnya interaksi antara siswa maupun pendidik akan menyebabkan hilangnya motivasi anak dalam proses pembelajaran. Guru sebagai motivator hendaknya membangun kembali kemauan belajar kepada diri anak dengan gairah belajar yang rendah. Orang tua sebagai pendidik di rumah hendaknya terus mendukung anak dalam menjalani pembelajaran daring. Hal demikian dapat meningkatkan motivasi belajar anak sehingga tercipta hasil belajar yang optimal dan tidak akan terjadi learning loss atau kegagalan belajar.
Sekian presentasi terkait artikel Learning Loss sebagai dampak pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 yang telah saya susun ini. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Selain itu, jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19 sehingga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dapat belajar kembali di sekolah seperti sedia kala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.